Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nawangsari dengan NIM 210306038. Saya berasal dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proses pembentukan telur dan biosintesis telur. Materi yang pertama yaitu proses pembentukan telur. Telur terbentuk dimulai dari terbentuknya kuning telur di dalam ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepas oleh ovarium dan akan ditangkap oleh infundibulum. Nah, pada bagian ini kuning telur selama 15-30 menit saja tanpa adanya penambahan unsur lain. Sebelum masuk ke dalam magnum, terjadi proses fertilisasi di mana dilakukan antara infundibulum dengan magnum terdapat spermatozoa. Selanjutnya masuk ke dalam magnum. Nah, di magnum ini albumin kental dan cair akan disekresikan selama 3 jam. Selanjutnya masuk ke dalam ismus. Nah, di ismus ini telur dibungkus oleh dua selaput tipis atau membran sel. Nah, proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, masuk ke dalam uterus. Di dalam uterus inilah kerabang dibentuk selama 18-21 jam. Selanjutnya masuk ke dalam vagina. Nah, di vagina ini terjadi proses kultikula atau proses penyempurnaan pori-pori dan terjadi proses ovoposisi telur. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu biosintesis telur. Yang pertama itu ada sintesis yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid di dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipovitelin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glucosamine. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Proses terjadinya dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak akan melepas hormon gonadotropin dan hormon steroid akan melepas hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk seperti asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada 2 jenis proses yang dihasilkan, yaitu B-lipoprotein yang berfungsi untuk membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu pada proses pembentukan yolk dalam folikel terdapat povitelin dan fosfitin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses telur terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara stimulat dengan meningkatnya pengikatan FSH pada jaringan ovarium. Yang kedua itu ada sintesis albumin. Protein-protein albumin terdiri dari ovalbumin sebanyak 54%, transferin sebanyak 13%, ovomucin sebanyak 11%, ovoglobulin sebanyak 8%, lisosimin sebanyak 3,5%, alpha dan beta ovomucin sebanyak 1,5-3,0%, dan terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomagrobulin sebanyak 0,5%, dan ovoinhibitor 0,1-1,5%. Hormon-hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein dan sel-sel oviduk. Mekanisme kerjanya dimulai dari estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen.
Kompleks dengan estrogen dan reseptornya membentuk 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel. Berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dietalase diubah menjadi protein yang lebih spesifik seperti albumin. Selanjutnya yang ketiga itu ada sintesis kerabang. Umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur tersebut. Meskipun sel ini terlihat begitu keras menutupi isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka yang berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu, ada juga substansi interstitial yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik pembentukan cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, lapisan bunga karang, lapisan mamila, dan lapisan membran. Sintesis kerabang terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusun yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan pembentukan H2O. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik kehidrase, maka akan terbentuklah H2CO3. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. Lalu CO3 ini nantinya dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.